Baik, sebelum saya memulai presentasi ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Tribudi Binantoro, saya dari Fakultas Teknik Mesin. Saya melakukan presentasi ini untuk memenuhi tugas besar dua mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Ahmad Jamil. Saya di sini untuk mempresentasikan keselamatan kerja dimulai dari kita. Jadi apa itu keselamatan kerja? Keselamatan kerja adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencegah kecelakaan dan cedera di lingkungan kerja. Fokus pada perlindungan pekerja, alat, dan lingkungan dari potensi bahaya. Mengapa keselamatan kerja itu penting? Untuk mencegah kecelakaan yang dapat menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian, kemudian meningkatkan produktivitas dengan mengurangi gangguan akibat kecelakaan kerja, kemudian menjaga reputasi perusahaan sebagai tempat kerja yang aman dan profesional. Jadi tujuan presentasi ini adalah untuk memberikan wawasan tentang pentingnya keselamatan kerja, menganalisis penyebab kecelakaan kerja dan solusi pencegahannya, dan mengajak pekerja dan manajemen untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap protokol keselamatan. Kemudian, di sini saya akan menceritakan Rudi dan lingkungan kerjanya. Jadi, siapa itu Rudi? Rudi adalah seorang teknisi senior dengan pengalaman lebih dari 10 tahun, bertugas menangani dan memperbaiki mesin di pabrik otomotif, terbiasa bekerja dengan mesin berat dan berkecepatan tinggi. Akan tetapi, dia memiliki kebiasaan bekerja yang cepat, tapi sering mengabaikan prosedur keselamatan. Ini yang tidak boleh dilakukan di dunia pekerjaan. Deskripsi lingkungan kerja area Rudi. Rudi bekerja di pabrik otomotif dengan berbagai mesin otomatis dan manual. Setiap pekerja diwajibkan menggunakan alat pelindung diri atau bisa sering kita sebut itu APD, seperti helm, sarung tangan, dan kacamata keselamatan. Kurangnya pengawasan dan penegakan prosedur keselamatan di lingkungan area kerja Rudi. Jadi awal kejadian itu, Rudi dan timnya sedang bekerja di area produksi pabrik otomotif. Salah satu mesin pemotong logam mengalami gangguan teknis di sini. Kesalahan yang terjadi, Rudi mencoba memperbaiki mesin tanpa mematikan daya terlebih dahulu. Ia tidak menerapkan prosedur lockout takeout atau loto yang seharusnya dilakukan sebelum perbaikan mesin. Rudi mencoba menarik sisa logam yang tersangkut tanpa menggunakan alat bantu seperti tang atau penjepit. Dari sini kita bisa lihat Rudi tidak mematikan daya terlebih dahulu sebelum melakukan perbaikan. Di sini sangat salah. Oke. Jadi insidennya terjadi ketika seorang rekan kerja yang tidak tahu bahwa Rudi sedang bekerja menghidupkan kembali mesin. Jadi temannya tidak tahu bahwa ada Rudi sedang bekerja di situ, lalu temannya tersebut menghidupkan kembali mesin. Tangan Rudi terjepit oleh bilah pemotong logam yang tajam di sini. Ia mengalami luka serius dengan pendarahan yang hebat. Kemudian rekan-rekan kerja segera memberikan pertolongan pertama dan memanggil tim medis pabrik. Di sini penyebab kecelakaan kerja adalah kelalaian prosedural. Si Rudi tidak menerapkan sistem lockout takeout atau loto sebelum perbaikan, kemudian tidak ada tanda peringatan di area kerja. Kurangnya pengawasan supervisor tidak memantau kepatuhan pekerja terhadap prosedur keselamatan. Tidak ada inspeksi harian terhadap alat pelindung diri dan kepatuhan keselamatan. Kemudian penyebab kecelakaan kerja yang ketiga itu adalah komunikasi yang buruk. Tidak ada komunikasi yang jelas antara pekerja sebelum menghidupkan mesin, kemudian tidak adanya prosedur cek ulang sebelum mesin dinyalakan kembali. Kemudian, penyebab kecelakaan kerja yang keempat itu kurangnya kesadaran keselamatan. Banyak pekerja yang mengabaikan prosedur standar keselamatan. Di sini, Rudi tidak mengenakan sarung tangan pelindung dan tidak menggunakan alat bantu. Ini sangat salah sekali. Kemudian, investigasi oleh pihak manajemen. Dilakukan investigasi oleh pihak manajemen di pabrik Rudi bekerja. Jadi tujuan investigasi ini untuk mengetahui penyebab utama kecelakaan,
kemudian menentukan langkah-langkah pencegahan untuk masa depan. Dari investigasi itu, manajemen mendapatkan temuan, yaitu yang pertama, prosedur keselamatan tidak diterapkan dengan benar. Supervisor kurang aktif dalam memastikan pekerja mengikuti prosedur. Kemudian tiga, kurangnya pelatihan keselamatan yang berkelanjutan. Dan yang keempat, tidak adanya inspeksi berkala untuk memastikan peralatan keselamatan berfungsi. Jadi kesimpulannya di sini, kecelakaan ini seharusnya bisa dicegah dengan dengan kepatuhan yang lebih ketat terhadap standar keselamatan. Lalu, tindakan manajemen pasca kecelakaan yaitu pertanggungjawaban perusahaan. Perusahaan menanggung semua biaya pengobatan Rudy. Kemudian, perusahaan juga memberikan dukungan psikologis bagi korban dan pekerja lainnya. Kemudian, perusahaan merubah kebijakan. Yang pertama, mewajibkan semua pekerja mengikuti pelatihan keselamatan berkala, kemudian memastikan penerapan lockout takeout atau LOTO dalam setiap perbaikan mesin. Dampak dari kecelakaan kerja ini adalah yang pertama, kerugian bagi individu. Rudy mengalami cedera serius dan harus menjalani pemulihan panjang. Jadi Rudy tidak bisa melanjutkan pekerjaannya karena harus mengalami pengobatan yang lumayan panjang. Terus kemudian trauma psikologis akibat kecelakaan. Lalu kerugian bagi perusahaan, hilangnya tenaga kerja berpengalaman dalam jangka waktu tertentu, penurunan produktivitas akibat investigasi dan revisi prosedur keselamatan, reputasi perusahaan sebagai tempat kerja yang aman pasti akan menurun di sini. Pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama adalah keselamatan kerja adalah tanggung jawab bersama, apalagi dimulai dari diri sendiri. Patuhi prosedur keselamatan dan gunakanlah APD yang benar. Supervisor harus lebih aktif dalam pengawasan kepatuhan terhadap keselamatan. Komunikasi di tempat kerja harus diperbaiki untuk mencegah kesalahpahaman. Rudy kini menjadi duta keselamatan kerja, berbagi pengalaman untuk meningkatkan kesadaran pekerja lainnya. Jadi kesimpulannya dari kejadian ini adalah keselamatan kerja harus menjadi budaya dalam sebuah perusahaan. Pencegahan lebih baik daripada mengatasi akibat kecelakaan. Setiap individu harus bertanggung jawab atas keselamatannya dan rekan kerjanya. Mari bersama-sama menjadikan keselamatan kerja sebagai prioritas utama. Terima kasih. Terima kasih. Itu adalah presentasi saya sebagai bahan PB2. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.